Selamat datang kembali di konten Tahan Sabar Season 2. Dan kali ini bintang tamu saya seseorang yang sibuk sekali mengurusi negara. Kita kasih tepuk tangan buat Om Deddy Corbuzier. Tapi Om Deddy sudah tahu konsep acara ini? Belum. Jadi kita akan makan bebek caro. Makan bebek caro. Makan bebek caro, makan... Bukannya lagi bermasalah. Jangan digoreng lagi. Kan yang memperkeruh channel yang Anda invest juga. Ya kita akan makan sambal bebek caro dan bebeknya. Sebenarnya kita mau makan gadang barubah, tapi belum ada cabangnya di Jakarta ya? Belum, karena kita eksklusif ya. Di Cikarang? Di Cikarang. Jadi ya memang untuk rakyat-rakyat, pemuda-pemudi, ormas-ormas yang ada di Cikarang. Oh, untuk yang habis dari demo dia jadi makan di situ. Tapi bayar. Tetap bayar ya? Bayar. Nggak ada yang berani minta jatah? Enggak. Enak juga ya punya. Bayar. Saya baru tahu cara mengatasi ormas adalah Anda harus punya investor militer. Oke, kalau gitu karena Mike pindah. Jadi bocor. Jadi bocor. Emang Anda masih sulap? Ini barusan. Udah enggak dong. Maksudnya ya ini barusan. Dia salah satu karya sulap terbesar Om Deddy adalah dari warga jadi let call itu kayak. Bukan, itu bukan sulap loh. Oh, bukan sulap itu. Itu kan kata orang-orang giveaway. Iya, padahal apa itu? Ya kalau giveaway, kalau hadiah besar diberikan untuk orang yang besar. Nah, tapi tetap giveaway. Tapi untuk orang yang besar kan giveaway kan. Tapi Giveaway kan itu kan. Tapi giveaway. Hadiah itu kan. Oke, hadiah. Oh, bukan giveaway teman-teman. Hadiah. Hadiah besar diberikan untuk orang yang layak. Benar, kayak mungkin penghargaan Nobel gitu. Jadi saya nggak pernah kalau orang-orang bilang giveaway, kok yang lain nggak dapat giveaway gitu kan? Tapi pernah diprotes nggak sama tentara yang lain kan tuh harus panas-panas. Itu gara-gara kita ngundang siapa? Siapa? Yusuf. Oh iya, kalau Yusuf. Iya. Kita suruh dia roasting kita. Ya. Begitu dia roasting kita kan? Iya. Lu roasting gua bisa. Iya. Masuk berita. Apa berita? Masuk berita tentara ini tidak suka dengan let call tituler bla bla bla, dia nelpon gua, bro. Padahal itu jokes semua kan. Dan udah izin Om Deddy. Beritanya bener jadinya. Oh. Dikira dia jadi diserang ya? Dia aja diserang. Pak Yusufnya. Pak Yusuf jadi akhirnya kita telepon-teleponan dan akhirnya kita musuhan. Memang sudah ada perpecahan dalam Oke, kalau gitu kita langsung aja panggilkan menu makan aja, Om. Menu makan. Ini dia, kita pesan dulu. Katanya bebek, kenapa biawak? Ini yang dimakan? Ya, ini makan. Ini udah dipanggang belum? Sudah, kebetulan ini mutan guling ini. Nah, ini dia. Loh? Enggak, itu meja nampan. Bukan itu. Lah, ini nasi. Nasi. Itu lauk. Bukan dia lauknya dong. Gimiknya capek. Benar. Lah bisa jalan loh. Bisa. Kayaknya Rian. lihat. Kayak gue kenal deh main ini nih. Rian kan? Iya, Rian. Iya kan? Oke, kita lanjut nih. Makan Jadi dulu, sambil kita makan sambil ditanya-tanya. Iya, tapi kita sampai kepedesan dulu. Sampai kepedesan. Sampai kepedesan dikit. Gua agak susah kepedesan. Sambal mangga pedes. Tapi sedikit intermezzo. Sambalnya mana sih? Itu sambal. Ini. Nggak sombong ada ya. Biasa makan ransum doang gitu ya. Ransum tentara. Pertanyaan pertama buat Om Deddy. Oke. Kenapa Anda kesini naik BYD? Kan tentara mobil Pindad. Belum dapat. Maksud Anda BYD lebih bagus dari Pindad? Maksudnya begitu. Kenapa? Maksud Anda BYD lebih bagus dari Pindad? Belum nyobain, belum dapet. Malah curhat ya. Gue mau beli loh, pindah. Pindad ya? Gue mau beli serius. Karena ada yang mau. Iya, gue mau beli. Mau. Terus produksinya kan sekarang lagi ditingkatkan. Dibuat terus kan, tapi buat Oke. tentara dan sebagainya. Tapi serius gue udah mesen mau buat. Kalau misalnya udah jadi mah,
Naik. Dua-duanya lah. Tapi deh. Oke. Om Deddy kan selama ini kerja pesulap, podcaster, juga dia militer pekerjaan ya termasuk ya, letkol tituler ya. Dari semua pekerjaan yang Om Deddy sudah jalani, rate dari paling asik sampai nggak asik. Anda harus jawab mana yang paling asik. Misalnya paling asik pertama podcaster, kedua ini, ketiga aja, 3 pekerjaan Om Deddy. Paling asik loh. Paling asik? Ya. Paling asik main sulap lah. Main sulap? Main sulap. Kedua? Karena sulap tuh nipu dibayar. Nipu dibayar ya? Bentar. Dia dulu juri The Master ya? The Master. Iya. Nomor 1 sulap. Nah, Nomor 2? kedua Yang oke lah kerjaan ini. yang oke. Ya. Podcaster oke. Podcaster. Berarti paling yang kurang adalah letkol titul ya? Bukan, karena itu bukan kerja, itu pengabdian. Jawaban yang sangat aman sekali. Kalau selama jadi podcaster, bintang tamu yang ente inget sekali, ini bintang tamu why banget deh. Tapi tetap harus ente undang demi viewer. Rara. Siapa? Rara Pawang Hujan. iya. Ente males itu, maksudnya ngundang itu males. Nggak males, Tapi lucu. Karena buat gua komedi dia serius. Jadi ada oke. Berarti dalam hidup ente nggak pernah pakai pawang hujan? nggak pernah. Dia punya alat sendiri, harps tuh di militer US dia. Kalau itu bintang tamu ya. Bintang tamu. Kalau drama yang Ya, ada drama Agus, drama ini yang paling. Kayaknya udah drama. Hah? Drama lu juga ada. Ada drama saya. Tapi dari drama-drama di podcast itu yang paling ente, aduh apa sih ini? Tapi tim kreatif Anda tetap memaksa, ayo Om. Viewer kita belum target. Tapi ente anjir malas lo ngurus drama ini gitu. Apa tuh? Drama. Kalau tim kreatif nggak pernah maksa. Ya, takut sih pasti. Malah mereka yang bilang, "Om, ngapain sih main drama?" gitu kan. Oh, oke. Tapi drama paling males ya? Ya, paling males yang tapi tetap ente undang waktu itu. Oh, itu. Pemerkosaan. Oh, itu mah bukan males, itu dark gitu. Tidak, maksudnya ini drama yang kayak Setara Agus, drama berantemnya siapa dan siapa. Biasanya diperkosa tuh nggak berantem. Memojokkan dia, saya yang terpojok. Drama pikisan maksud Anda? Gak ada yang ngomong gitu. Nggak, maksudnya drama-drama Iya, drama-dramaan yang misalnya. nggak penting. Iya, yang nggak penting. Tapi tetap ente undang. Skincare. Skincare, Dr. Richard Lee dan lain-lain. Dokter. Doktif. Nah, gue undang. Tapi ente sendiri sebenarnya Nggak saya tayangin. nggak tayang. Kenapa tuh kalau sampai nggak tayang? Hak saya tuh. Nggak, ya. Tapi maksudnya apakah saking why-nya episode itu atau Saking begitu udah jadi, oh ini drama banget bos gitu. udah apa? Udah drama banget. Udah terlalu drama. Udah drama. Akhirnya pasti nyebarnya kemana-mana. Jadi, tapi gue izin sama dia juga. Maaf ya nggak saya tayangin. Iya, iya. Berarti ente nggak peduli sama korban-korban skincare ya. Karena ada dokter Richard Lee. Kan skincare-nya dia juga. Ahai. Gua nggak ngomong kayak gitu ya. Nah, bukan. Pesulap Sulap. yang paling ente sebelin. Sulap merah. Kenapa Anda sebel sama beliau? Beliau kan berjasa tuh. Sebutnya nggak nyambung bro. Bangsat. Kenapa ente komentar? Ada ngomong rambut, Anda ingat rambut Anda pas jadi pesulap? Hah? Itu tidak lebih baik loh. Yang sebelah sama gue banyak kan? Sebel. Ya udah. Makanya gue, goblok nih, nama aja. Jadi karena Anda sudah mengalami rambut begitu, Iya. kalau ada orang pesulap rambutnya begitu, Anda jadi sebel. Mm-mm. Bukan karena dia bongkar-bongkar Kan gaib gitu gue ya. mau bongkar-bongkar dukun, bongkar apa ya, serah dia lah.
urusan dia. Nggak peduli ya. Nggak peduli. Apakah Anda setuju dengan keputusan Deddy Mulyadi memasukkan anak-anak nakal ke barak militer? Itu kan daerah Anda tuh, barak militer. Setuju. Setuju? Setuju. Kenapa? Kenapa? Kenapa Anda setuju dengan Deddy Mulyadi masukin ke barak militer? Kenapa saya setuju? Ya, dengan program Deddy Mulyadi, anak-anak nakal masuk barak militer. Pilihannya apa coba? Ada bersolawat? Ternyata itu nggak benar, itu hoax. Oh, hoax. Ternyata itu hoax. Gua juga nanya sama dia. Pak, Nggak sih, benar ya? Ternyata enggak, saya nggak pernah ngomong gitu. Oke. Ada pilihan lainnya, membuka taman dan perpustakaan Itu sampai juga malam. Hoax sebuah. Itu hoax. Kayaknya mungkin gara-gara banyak nggak setuju terus gua hoax sih kayaknya, bukan gue yang ngomong gitu. Nggak benar, setuju. Apa? Setuju. Setuju masuk barak. Setuju. Tapi kalau misalnya nih Pak Pramono tetap mending kita bersolawat aja sampai malam. Mending mana? Mending apa? Mending solawatan. Mending barak lah, karena di barak juga ada doa, ada hal sholat. Lagi sebuah jawaban yang sangat. Setuju kan? Kalau nakal-nakal masukin barak aja udah. Masukin barak ya? Setuju. Oke, kalau gitu kita ke quick answer tapi kita tambah sambelnya dulu. Nah, udah habis, Pak. Bebeknya ambil lagi. Ini jatah makan 3 orang sebenarnya. Tapi sekali lagi, ini Om Deddy makan-makan begini nih ingat awal mula bebek Caro. Iya. Beliau aja makan bebek, anjing basat nih, enak banget nih. Langsung kemang rame. Salah satu gara-gara. Tepuk tangan buat Om Deddy. Benar. So anjing. Pokoknya selalu asli. Yuk. Makanya saya nanti akan balas makan Ya kayak gini-gini loh, makan kayak ini masuk barak militer. Makan aja. Gimana kalau perang loh? Ya perang nggak sempat makan pedes, Jo. Perang ya perang. Lagian kan tentara kita ini, jujur ya, ini bukan kata saya, kata orang. Ini bagaimana pendapat Anda? Tentara Indonesia itu dikenalnya lebih sering jaga dangdut daripada berperang. Bagaimana pendapat Anda sebagai jubir? Kan kedaulatan rakyat melayani. Termasuk dangdut ya? Oh ya, kalau misalnya bisa terjadi kerusuhan. Ya. Tapi kan Anda ngarepin perang? nggak ada. Nggak ada. Tapi kan militer nih dilatihnya di hutan, di gini. Weh, Anda belum lihat kalau dangdut bubaran liar. Iya, tapi kan dia disuruhnya jaga perbatasan, jaga perbatasan negara. Masa disuruh jaga lalawidi? Pokoknya apa? Apapun yang bisa menyebabkan kekacauan buat warga Harus dijaga ya? harus dijaga. Lu nggak mau bahas itu kejaksaan dijaga militer kan? Emang ada kejaksaan dijaga? Saya biasanya Habis dijaga militer, keluarganya pun harus dijaga militer. keluargai dijaga militer. Ya, besokannya ada satu orang dibacok dia. Bacok. Bukan gue loh ya, yang bacok orang. Maksudnya kan dia dijaga militer. Kok tetap dibacok? Jadi- Maksudnya nggak sanggup jadi- apa gimana? Aturannya di kejaksaan Ya, per saat ini anggotanya dan keluarganya, kalau nggak salah ya, ya. di KKP ya bawah harus dijaga oleh militer keluarganya. Tapi kok tetap ada yang dibacok? Ya itu makanya. Jadi kayaknya belum semuanya kejaga. Oke. Jadi dibacok. Dibacoknya bukan karena rampok atau apa, dibacok sambil dibilang mampus tuh sambil dibacok. Astagfirullah. Tapi nggak tahu siapa yang bacok. Nah itu bukan di dangdutan. Nah, ya makanya kalau militer jaga itu oke lah. Tapi kalau jaga dangdutan ini kan Kalau dia orang jaksa lagi nonton dangdut, jadi guys. Saya kalau berita militer yang itu nggak dapet tuh. Saya tahunya berita militer tuh orang bayar dijanjiin masuk tentara tapi nggak bisa. Itu gimana? oknum. Masuk tentara nggak bayar berarti ya? Hah? Masuk tentara itu nggak bayar berarti? Masuk tentara harusnya nggak bayar. Nggak bayar ya? Harusnya nggak bayar. Contoh dia nggak bayar. Nggak bayar. Masuk polisi juga nggak bayar. Masuk polisi juga nggak bayar? Masuk polisi juga nggak bayar. Contoh Om Deddy masuk Harusnya. tentara punya 20 juta subscriber. Harusnya. Harusnya baik. Harusnya nggak bayar. Harusnya nggak bayar. Nah, tapi memang benar banyak oknum. Ada oknum. Banyak. Tapi kok masih banyak orang ketipu masuk tentara disuruh bayar gini? Berarti orang tuh sangat cinta sepengen gitu masuk tentara ya? Siapa nggak iya?
apa namanya? Ini mau Membanggakan itu ya maksud Mau tentara. ngomong serius apa ngomong? Serius. Serius. Karena kalau ke pedalaman, Ya. itu keluarga itu banyak yang jembatannya dibangunin tentara. Oh. Air itu dibuatin sama tentara. Jadi keluarga itu ngeliat anaknya gedenya harus jadi tentara. Oke. Kan tapi bisa diganti anak KKN. Ya kan anak KKN juga bangun jembatan gitu. Maksudnya nggak usah bayar 150 juta gitu. Nggak boleh ketipu. Dan banyak juga Iya, kan iya. ketipunya bukan sama oknum. Sama? Bukan tentara juga. Oh di luar tentara bahkan. Kok Iya. ente? Gua pernah hampir ketipu. Ada yang berani menipu Anda? Bro, Gila banget sih. mesen makanan Ya. di tempat gue. Pakai surat dari Kodim. 200 bungkus. Ternyata dicek, Ada tanda tangan di Kodim. dicek bukan berarti Gue telepon dong. kodimnya. Nah, nggak ada. Itu bahkan nggak ada tanda tangan itu siapa. Dan gue cek ternyata banyak banget yang ketipu. Itu sampai kita selidikin ya siapa dan sebagainya itu kita selidikin. Nada sempat. Ketipu juga. Iya, dapat surat dari Kodim dari mana untuk ini pemesanan gini barang diambil dan sebagainya. Ya, gini buat para penipu ya. Kalau Anda menipu mengatasnamakan tentara, jangan ke tentara asli. Anda ke warung pinggir jalan yang nggak punya power, nggak punya akses ke tentara, iya. Iya begitu gue telepon. Tapi itu lagi di sekarang udah mendingan karena dia itu terus gue bongkar di Media ya. enggak di media, gue masuk ke TNI-nya. Ini ada kejadian gini-gini. Oke. Dan ternyata udah ketangkap orang. Kayaknya udah. Kalau belum masih berkeliaran dan masih mengancam. Pokoknya kalau ada dari Kodim, Enggak. itu kemungkinan palsu. Ya kontak Kodim ya. Oh, nomor telepon. Tapi emang kalau Kodim minta makan gitu, harus dikasih? Enggak, mau beli. Oh beli. Beli. Nah, tapi minta diantar dulu. Oke, ya. Oke, kita tambah sambal lagi dikit. Dan kita akan ke quick answer. Siap ada? RUU TNI atau RUU perampasan aset? Rampasan aset. Perampasan aset. Vidi Aldiano atau Pras Teguh? Video Deno. Gadang. Cancer, bos. Hah? Cancer. Jalan. Cancer, bos. Pras Teguh kan nggak masalah. Karena sehat ya. Gadang Barubah atau Osborne Gym? Sedang berubah. Kenapa Anda bosan Nggak fitness? perlu orang sehat, yang penting duit masuk. Pertanyaan selanjutnya lebih susah dari pertanyaan sebelumnya. Kalau Om Deddy jadi presiden dan berhak memilih menteri agama, siapa yang Anda pilih di antara Habib Ja'far atau Gus Miftah? Harusnya nggak ada. Wah, dihapus menteri agama, Bangsat. Banyak negara yang nggak ada kementerian agama. Tapi kan ini Indonesia. Anda anti agama. Kenapa Anda ngomongnya Habib Ja'far atau Gus Miftah? Karena itu yang Agamanya 5 yang dia dipercayai. Kenapa Nggak, Habib bro. Ja'far, Gus Miftah, pendeta ini 5 agamanya, bro? Ya benar. Tapi kita Lu kayak harus Islam gitu. karena kan kita gini deh. Yang diakui Oke lima. deh, oke Enam kita lagi kita sekarang. begini deh. Kementerian Agama tetap Islam. Tapi kalau Kristen sekretariat aja dulu boleh nggak? Atau ya, komunitas Bintaro gitu misalnya ada. Nah ini misalnya Menteri Agama, Ya. Anda memilih Gus Miftah atau Habib Ja'far. Gus Miftah ingat dia yang membimbing jalan Anda. Ya. Meskipun dia DJ pakai selawat, tapi dia adalah yang membimbing Anda. Satunya adalah Habib Ja'far. Habib Ja'far adalah yang membuat konten login. Banyak sponsornya. Bukan. Konten login sampai 3 season. Ya. Betul. Pilih siapa yang jadi Menteri Agama? Menteri Agama ya? Ya, Menteri Agama Islam. Kita anggap aja semua orang mualaf nih. Misalnya orang pendeta Yeri tiba-tiba ketepleset ke masjid gitu misalnya. Mualaf. Habib Ja'far. Siapa yang dipilih? Habib Ja'far. Habib Ja'far. Kenapa alasan? Karena
Dia kalau ada masalah nyapu sendiri. Dan dia suka menghindar dari masalah. Iya, dia suka menghindar dari masalah sih. Memangnya yang satunya sengaja menenggelamkan kepada masalah satunya? Enggak, yang satu suka kejebak masalah. Oke. Tapi kalau yang Habib Jafar kan ada masalah aja. Dia cuci tangan sendiri ya? Dia menghindar kan. Menghindar. Temen lu mana tuh? Siapa? Siapa? Yang dihindari. Iya, dia caranya dalam menghindari masalah dan menghindari teman-teman yang berat. Oke, berarti Menteri Agama adalah Habib Jafar karena Gus Miftah. Maksudnya Gus Miftah sering blunder maksudnya? Nggak sering sih, cuman kadang-kadang kan dia kan kalau Gus Miftah tuh ngomong apa adanya gitu. Ya oke, terlalu nyablak ya. Iya, jadi orang-orang kan sukanya kan yang oke. Silakan. Apa kita syuting di Bintaro aja, Bebek Carok Bintaro? Biar langsung ambil. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Lah, tunggu dulu. Sisi kita tunggu. Oke, kita akan menunggu tentara makan. Takut gitu, apa tentara kita takut. Yuk, tanya. Oke, pertanyaan terakhir deh. Jadi menyesuaikan timing bebek habis deh. Santai dulu makannya. Ini bebek sambal habis segini. Om Deddy misalnya di bumi ini kena meteor. Semua Bumi kena meteor? Bumi kena meteor. Menghayal aja ini, menghayal. Jangan terlalu realistis tuh. Sulap itu juga menghayal loh. Oke, kita. Bumi ini kena meteor, banjir di mana-mana. Terus Om Deddy terdampar di sebuah pulau. Keadaan lapar, haus. Om Deddy nemu makanan dan minuman 2 bungkus. 1 bungkus dan 1 minuman Om Deddy makan dan minum. Sisa 1 bungkus makanan dan 1 minuman dalam keadaan kelaparan. Tiba-tiba ada orang selamat lagi. Aska dan Pak Prabowo Subianto. Datang berenang nih kan. Tapi Aska berenangnya gini Aska. Pergi Prasetyo diinjek-injek. Oke. Setelah sampai di daratan, Pak Prabowo dan Aska datang. Ente cuma punya 1 makanan dan minuman. Mau ente kasih siapa? Gini ya. Tadi jawabnya tak susah. Oke. Pertama, kalau gua terdampar di pulau dan ada 2 box makanan. Ya. Kenyataannya dari dua-duanya gua habisin dulu. Mau Pak Prabowo, mau Aska. Enggak, ente kenyang nih ada. Oke deh, ente habisin 2. Tiba-tiba ada lagi 1 bungkus. Enggak, ceritanya terserah saya dong. Acara saya deh. Saya belum kenyang ini loh. Saya kan dalamnya. Kaget bro, porsinya kayak mau lawan The Rock gitu. Jawab dulu. Apa? 2 makanan, oke ente habisin. Tiba-tiba ada 1 lagi nih. 1 box, 1 minuman. Aska dan Pak Prabowo. Sama-sama, ente. Pak Prabowo. Kasih Pak Prabowo. Karena aku kasih Pak Prabowo ngeliat Aska pasti, nak kita bagi 2 aja. Curang. Kalau gua kasih Aska, kayaknya dia habisin. Gak bisa, Pak Prabowo lapar. Dia habis joget-joget ya, joget. Ya kan joget lapar, joget kan. Dan habis teriak, hidup Jokowi 10 jam kan. Dia harus makan habis nih kalau itu kasih Pak Prabowo. Pak Prabowo atau Aska? Pak Prabowo. Tetap Pak Prabowo ya? Bukan kena ngasih ngalak ya. Tapi Pak Prabowo pasti. Serius. Tidak ada penjelasannya? Lu mau kasih penjelasan? Boleh, penjelasan dikit. Kasihan masih lapar anjir. Ini sampai Anda makan porsi saya loh. Tadi masih lapar. Next kalau masih ada. Ada ambil. Karena sama aja kayak nanya misalnya. Ya. Misalnya lupakan Pak Prabowo-nya. Iya. Ada emak gua atau ada Aska, ya gua kasih emak gua. Umur bos. Karena Aska lebih bisa. Dia nggak makan sehari, nggak apa-apa kali ya. Kalau orang tua nggak dikasih makan sehari. Udah berotot juga umur dia. Bos, iya bos. Bisa Lagi makan pula otot sendiri. bayang aja. Tapi kalau gue bisa makan semua, gue makan semua ya.
Sudah Anda buktikan di sini sebenarnya. Ada lagi bebek ya? Tapi nggak apa-apa, kita sambil Mungkin ada pertanyaan lain gitu kan. pertanyaan lain. Nah, nih bebek lagi nih. Gila. Oke. Kan gua kenyang ya. Katanya suruh nanya. Bet. Katanya suruh nanya udah diambilin di. Oke, kalau gitu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di konten Tahan Sabar selanjutnya. Habis banyak makan bebek ini lapar atau emang suka bebek caro? Om? Saya pikir MBG. MBG kalau ini makin diprotes dong, anggarannya meledak. Enak. Kalau Makasih, enak ya. mah nggak makan banyak ini. Enak cuma tahu diri aja. Gue punya member sih. Tahu diri segitu Anda tahu diri. Oke, Om. Makasih Om Deddy. Enak, gokil.